Oke, hari ini saya mau berbagi kasih karunia tentang pakaian imam. Ini pembahasan saya diajarin oleh Pendeta Won. Saya mau berbagi dengan teman-teman hari ini. Kita belajar pakaian imam. Nah, kalau baca buku seri ke-6, di halaman paling belakang itu ada tentang pakaian imam. Di situ dicatat penyusunan pertama sepanjang sejarah dunia. Tapi kan sebenarnya banyak yang udah tulis tentang imam ini. Tapi yang diuraikan oleh pendeta senior ini yang paling mendekati Alkitab. Nah, sekarang kenapa sih kita perlu belajar tentang pakaian imam besar? Ini pertanyaannya, kenapa sih kita perlu belajar bajunya, kostumnya? Karena sebenarnya lewat pakaian ini ya, di dalamnya terdapat penyelenggaraan sejarah penebusan yang dalam. Kalau kita lihat gambarnya atau kalau kita baca tentang pakaian imam, itu tuh kita bisa bayangin, oh pakaian imam itu megah, mewah gitu. Tapi di dalamnya itu ada hati Allah, hati yang mendalam dari Allah. Nah, lewat pakaian ini, Allah tuh pengen kita paham bahwa di dalam hati Allah ingin agar kehidupan iman kita itu seperti baju ini. Jadi baju ini tuh sebenarnya menggambarkan kehidupan iman kita. Yaitu apa? Harus indah dan kudus. Kita akan coba bahas dulu satu persatu ya. Nah, yang pertama, mulai dari yang paling nggak kelihatan, yaitu celana lenan. Nah, ini saya juga baru tahu. Selama ini baca Alkitab juga cuma lewat-lewat doang. Ternyata pakaian imam itu eh, dari luarnya megah banget, tapi yang paling dalam tuh kita nggak pernah tahu kan. Nah, ini yang paling dalam tuh ini, celana lenan. Dicatat di Keluaran 28 ayat 42, buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Bahasa Ibrani-nya tuh miknas. Jadi ini dari semua pakaian, ini pakaian yang paling dalam, paling menempel dengan tubuh manusia. Tubuh imam tuh paling dekat tuh pakaian ini. Kalau zaman sekarang tuh boxer lah, kayak zaman sekarang tuh ya boxer lah, paling mirip boxer. Cuman kalau boxernya pendek banget, ini panjang sampai ke dengkul. Dikatakan pakaian celana lenan ini pakaian yang menutupi aurat, pakaian menutupi bagian bawah aurat, mulai dari pinggul sampai ke paha. Nah, bahan pembuatnya itu adalah lenan halus yang dipintal benangnya. Kalau baca di Keluaran 39 ayat 28, serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Jadi secara khusus dikasih keterangan benangnya itu harus dipintal. Dipintal itu dililit. Ini menunjuk pada benang yang sangat halus atau yang sangat lembut. Kalau zaman sekarang kan benang itu kalau makin halus, makin lembut, itu berarti kualitasnya makin baik, makin bagus kan. Kalau zaman sekarang tuh kayak apa ya? Linen ya, bahan linen. Nah, jadi ibaratnya ketika bikin celana ini bahannya itu harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Walaupun nggak kelihatan, ini harus yang terbaik. Nah, fungsi utama celana ini kan nutupin aurat kan, aurat imam. Nah, aurat itu kalau di Alkitab itu menunjukkan perbuatan percabulan atau persundalan. Kalau baca di contohnya ya, Yeskiel 23 ayat 18. Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ini cerita tentang Oholiam. Kalau teman-teman baca ya, ada satu tokoh namanya Oholiam, Oholiba sama siapa satu lagi ya. Nah, mereka itu adalah suatu perumpamaan yang dipakai untuk menceritakan tentang bangsa Israel yang bersekutu dengan bangsa asing, mengkhianati Allah. Jadi memperlihatkan sendiri auratnya. Harusnya kan aurat ditutup kan, tapi aurat itu dibuka.
memperlihatkan sendiri. Nah, disebut imam, kalau hari ini disebut imam-imam rohani, maka kita pun harus apa? Menutup aurat. Artinya kita harus pakai celana lenan rohani, menutupi aurat. Jadi, dengan mengenakan celana ini, kita dituntut untuk memiliki hati yang bersih, hati yang suci, yaitu apa? Di dalam hatinya tuh nggak ada pikiran tentang zina. Nggak ada pikiran tentang zina secara jasmani maupun zina secara rohani. Kan perzinahan ada dua kan. Ada perzinahan jasmani, yaitu apa? Ya tidur sama perempuan lain yang bukan istrinya. Atau perzinahan rohani, yaitu apa? Penyembahan berhala. Berzinah dari Allah yang sejati. Nah, jadi dari seluruhnya, yang pertama, dari seluruh pakaian imam yang paling lengkap, ini yang pertama kali dipakai. Jadi, urutan pakai itu ini duluan. Jadi kalau mau jadi imam secara rohani, hari ini kan banyak orang tuh mau menganggap diri apa? Aku ini imam. Di dalam keluarga aku ini imam. Di dalam gereja aku ini imam. Di dalam kantor aku ini imam. Banyak orang tuh pengen meninggikan dirinya sebagai imam. Tetapi yang dituntut dari imam yang pertama itu apa? Kemurnian, kekudusan, kesucian. Itu dasar dibanding apapun. Jadi percuma luarnya mega, semega apapun, kalau nggak pakai cara dalam percuma, ibaratnya ya. Oleh karena itu kita harus bersama-sama mikir, hari ini di dalam hati kita tuh benar-benar nggak boleh ada yang namanya percabulan. Ini duluan. Berikutnya, dicatat di 1 Petrus 2, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itu, kita adalah apa katanya? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus itu di dalam hatinya tidak boleh ada percabulan. Jadi ketika imam itu lagi jalan, tanpa kita ketahui di dalam hati dan pikirannya itu apa? Nggak ada percabulan. Berikutnya, nah di atas celana dalam itu dia pakai ini, pakaian lenan namanya. Kalau di Alkitab tuh dicatat kemeja yang ada raginya, agak aneh sih, atau kemeja biasa. Kalau di kitab imamat disebutnya pakaian lenan. Ciri-ciri khusus dari pakaian lenan ini satu tenunan, benar-benar nggak ada sambungan dari atas sampai bawah. Satu tenunan. Dipakai menutupi tubuh dari leher itu kalau tangan sampai pergelangan tangan, kalau kaki sampai ke tumit, ke mata kaki. Harus tutup semuanya. Nggak boleh sampai 3/4 gitu, biar keren nggak boleh. Lengannya 3/4 nggak boleh, harus tutup semuanya. Nah, bahannya juga sama. Bahannya itu lenan halus. Sama kayak tadi, bahannya pakai lenan halus. Dari lenan halus yang terbaik, pakaian benang yang terbaik. Nah, bahasa Ibraninya, pakaian lenan ini ketonet. Kata ketonet itu kalau teman-teman buka Alkitab, ini menunjuk pada pakaian imam. Tapi, muncul pertama kali di Alkitab itu di Kejadian 3. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, kan Adam sama Hawa kan malu. Mereka merasa telanjang, mereka malu. Kemudian apa yang terjadi? Mereka ambil daun arah dan mereka bikin celana kan, bikin pakaian dari daun arah. Nah, bedanya pakaian daun arah sama pakaian lenan itu di bahasa aslinya. Kalau pakaian daun arah itu bahasa aslinya hagor. Hagor itu pakaian, tapi hanya nutup daerah pinggul. Jadi kayak hanya menutupi aurat bawah. Tapi ketika kena cahaya matahari, pakaian itu kering. Karena dari daun. Itu adalah pakaian yang sementara. Sedangkan pakaian yang dipakaikan Allah kepada Adam dan Hawa, pakaian dari kulit binatang. Nah, itu ketonet bahasa Ibraninya. Jadi pakaian dipakaikan ke Adam itu, ke Adam dan Hawa itu satu tenunan, menutupi dari sampai ke lengan, sampai ke mata kaki dengan sempurna. Supaya apa?
Adam dan Hawa tidak lagi malu. Nah, untuk bikin ketonet ini, ketonet itu ditulisnya apa? Pakaian dari kulit binatang kan? Karena dari binatang yang hidup, maka harus ada pengorbanan dari binatang itu. Binatang itu harus mengalirkan darah, baru bisa dikulitin, baru bisa bikin pakaian dari kulit. Nah, jadi dari sudut pandang sejarah penebusan, mengenakan pakaian kulit kepada Adam dan Hawa, itu menunjukkan bahwa apa? Yesus akan mati atau akan berkorban untuk apa? Menutupi semua dosa kita. Jadi ketika Yesus datang, terus Yesus tuh bukan, aku mau sama seperti dulu, waktu binatang dikorbankan, maka aku akan ikut-ikut seperti itu, mengorbankan diriku. Bukan, bukan seperti itu. Tapi urutannya adalah, di Taman Eden pun, Allah sudah lihat itu akan terjadi. Makanya di Taman Eden, Tuhan korbankan satu binatang untuk menutupi manusia. Di dalam kehidupan Yesus, ketika dia hendak disalibkan, Yesus itu ditelanjangi 3 kali. Pakaiannya dilepaskan 3 kali. Pertama, waktu itu, ini di ayat Matius 27, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Jadi kan Yesus pakai baju kan, baju biasa. Bajunya itu dibuka sama orang-orang, dipakein jubah ungu. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Jadi pertama baju Yesus itu dibuka, dipakein baju ungu. Tujuannya apa? Untuk dikata-katain. Dipakein seolah-olah raja, terus hai Raja gitu. Kemudian pakaian ini pun dilepasin lagi. Ayat 31. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi pakaian ungu itu dibuka lagi, itu kedua kali dibuka, terus dipasangin lagi bajunya yang lama. Kemudian sesaat sebelum disalib, kan Yesus dicambukkan, itu pakaiannya sudah hancur semua kan. Nah, terus waktu diiring ini dibawa kayu salib, dibawa ke kayu salib, serdadu itu lepaskin lagi bajunya. Kalau dibaca ada nggak di sini ya? Oh, nggak ditulis. Nanti mungkin pas Minggu Sengsara, teman-teman akan lihat kejadiannya dengan lebih detail pas hari Jumat. Nah, baju luar Yesus itu diundi sama prajurit. Mereka potong 4, mereka undi. Baju luarnya tuh mereka potong 4, mereka bagi-bagi. Karena baju luar itu enggak satu tenunan. Tapi baju dalam itu walaupun bukan imam, biasanya tuh orang Yahudi pakai itu ini, ketonet, satu anyaman mahal. Nah, ketika di atas kayu salib, baju yang dalam ini, ketonet ini dilepas. Dan mereka undi. Apa yang mereka lakukan itu menggenapi apa? Apa yang ditulis di Mazmur 22, yang ditulis Daud. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi dia ditelanjangin lagi. Benar-benar bugil. Yesus itu disalib bugil. Jadi secara luar, baju luar dibagi 4, baju dalam cuma satu orang yang dapat, orang yang menang undi. Satu orang tersebut dapat ketonetnya Yesus. Nah, pakaian luar yang dirobek itu tuh pakaian luar Yesus itu menunjukkan kita arti tentang kebenaran Alkitab secara luar. Alkitab kebenaran secara luar tuh gimana sih maksudnya? Firman kebenaran itu bisa disadari oleh siapapun yang baca Alkitab. Ketika mereka baca Alkitab, mereka akan ngerti. Itu semua bisa diajarkan kemanapun, di seluruh dunia, tersebar ke 4 penjuru mata angin. Tapi arti satu ketonet yang utuh, walaupun firman itu tersebar, itu firman yang nggak utuh. 4 terpecah 4 kan. Tapi firman yang paling dalam, yang cuma satu,
itu menunjuk pada kebenaran sejati, arti dalam dari firman. Itu cuma bisa disadari oleh dan disampaikan oleh satu orang. Firman yang dalam, arti dalam. Nah, lewat pakaian ini mengajarkan bahwa firman kebenaran yang paling dalam itu sebenarnya tersembunyi. Tapi di waktu akhir, lewat satu orang, firman kebenaran yang mengandung arti dalam itu akan dinyatakan. Nah, oleh karena itu kita harus berdoa supaya apa? Ketika firman yang dalam itu dinyatakan, kita bisa sadar ya mengenai ketonet, pakaian luar. Nah, setelah mengenakan pakaian ini, dipakaikan ikat pinggang. Ini agak aneh terjemahannya, ikat pinggang ya, tapi sebenarnya kalau lihat gambarnya itu ikat dada. Tapi Alkitab Indonesia terjemahan ikat pinggang. Nah, jangan bingung nanti ya beneran ada ikat pinggang, tapi ini ikat, kita tetap ikutin terjemahan Indonesia ya. Jadi saya akan sebut ini ikat pinggang, walaupun ikatnya di dada. Cara makainya itu diikat satu kali satu lingkaran di dada, terus diikat simpul, terus harus dibiarkan terulai sampai ke kaki. Nggak boleh dipotong, kepanjangan gitu, potong nggak boleh, harus sampai ke kaki. Nah, kalau pakaian kain lenan itu dipakai begitu saja tanpa diikat, itu sangat tidak nyaman untuk melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena terlalu besar. Jadi kalau mau ngapain pun nggak bisa. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketidaknyamanan, Allah suruh pakai ikat pinggang ini. Diikat dengan erat. Supaya kita nyaman. Secara arti luarnya itu supaya nyaman dalam menjalankan tugas iman. Supaya nggak nyangkut dimanapun, jadi bisa bekerja. Karena kan imam banyak bekerjaan, kan banyak bergerak, banyak melakukan hal. Nah, bahannya sama, lenan halus yang dipintal benangnya. Itu ada benang ungu muda, ungu tua. Kalau ungu tua itu di bahasa Indonesianya biru ya, bahasa Inggrisnya biru. Kain kirmizi merah, sama ada nggak ya? Ini. Dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya. Kain ungu tua biru, kalau Inggrisnya biru, bahasa saya juga biru. Kain ungu muda, kain kirmizi dari tenunan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sebenarnya dia ada warna putihnya juga tuh, kalau teman-teman perhatiin. Bahan pembuat lenan halus itu dari rami, dari batang rami. Batang rami itu tanaman yang banyak ditemukan. Dia kayak tanaman biasa aja, kayak rumput rami. Kalau lihat proses pembuatan benang ini, lenan halus dari batang rami, cara bikinnya itu ribet banget. Pertama, dia nggak boleh dipanen terlalu cepat atau terlalu lama. Harus benar-benar dipanen tepat pada waktunya. Kemudian setelah dipanen, dituai, direbus. Direbus dulu. Setelah direbus, dikukus. Habis itu dikukusnya itu bukan sekali, dikukus berkali-kali. Setelah itu dikeringkan, dijemur, sampai dia benar-benar kering. Setelah kering, direndam lagi. Supaya dia ngembang lagi. Jadi ini setelah dia ngembang kan kulit-kulitnya agak mungkin kulit-kulitnya tuh terlepas dari dagingnya. Nah, kemudian kulitnya itu dikupas tipis-tipis, selembar demi selembar. Hati-hati, dengan hati-hati. Kalau dilihat prosesnya tuh ya, kalau nggak hati-hati, putus dia. Jadi penuh dengan ketulusan. Kemudian, ini kan pendek-pendek kan? Nah, yang benang yang halus-halus itu disambung. Disambung satu persatu sampai jadi benang yang panjang banget, kemudian diputer, dililit, digabungin, sampai jadi benang yang agak tebal. Habis itu diapain? Habis itu direndam pakai air abu selama 2 bulan. Kalau teman-teman lihat di YouTube ada tuh cara pembuatan kain lenan, benang lenan. Jadi awalnya ini bentuknya rami biasa, kasar, nggak berharga, mudah ditemukan di mana saja. Tapi kemudian jadi apa? Sesuatu yang lembut dan halus, putih bersih. Tanpa keseriusan, tanpa kesungguhan, tanpa kemampuan, orang tuh nggak bisa bikin ini.
Benang halus ini nggak bisa bikin. Lenan halus itu nggak bisa dibikin. Ini seluruh proses itu tuh gambarin apa? Gambarin kehidupan manusia ketika dia menjalani kehidupan iman. Harus menjalani dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Kalau imam, pendetanya nggak sungguh-sungguh melayani dengan ketulusan, jemaatnya nggak bisa maju. Nah, sama seperti itu, kalau jemaatnya tidak menjalani imam dengan kesungguhan dan ketulusan, sama aja. Tapi kalau kita penuh ketulusan, maka kita akan bisa apa? Diubah dari sesuatu benda yang seperti rami, jadi apa? Kain lenan yang putih bersih. Jadi artinya kalau kita lagi ibadah, itu harus serius. Kalau kita lagi baca Alkitab, itu harus serius. Baca dengan hati mau mengerti. Bukan cuman harus kejar target. Hari ini saya harus kejar target. Gitu. Harus selesai 3 pasal. Harus penuh kesungguhan. Nah, jadi lewat proses mengikat pinggang, ketika kita ikat pinggang, kalau bahasa Indonesia apa ya? Kencangkan ikat pinggang, kan? Kayak peribahasa, kencangkan ikat pinggang. Mengencangkan ikat pinggang itu menunjuk kepada melakukan sesuatu dengan berketetapan hati. Memulai sesuatu hal dengan sangat rajin. Ayo kita kencangkan. Sing-singkan dengan baju, kan? Kencangkan ikat pinggang. Banyak proses yang terjadi kalau di Alkitab. Beberapa proses ya. Contoh, waktu mereka keluar dari Mesir, waktu mereka lagi makan Paskah, dicatat begini, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi waktu makan Paskah itu bukan waktu santai-santai, tapi berikatkan pinggang. Berikat pinggang. Karena apa? Karena harus siap-siap keluar. Jadi harus ada hati yang menanggung suatu pekerjaan yang besar, yaitu pekerjaan eksodus. Harus berketetapan hati untuk apa? Berangkat. Jadi aku akan pergi keluar dari Mesir itu dengan berketetapan hati, bukan dengan santai. Ya boleh keluar, boleh enggak. Tapi dengan berketetapan hati. Untuk menuju ke Kanaan. Nah, jadi waktu Iman melayani di Bait Suci pun sama. Harus berketetapan hati. Kalau nanti kita lihat ya, nanti pakaian semua ini kan pakaian imam biasa kan. Ini semua nanti ditutupi oleh pakaian imam besar. Nah, jadi orang nggak kelihatan ada ini di dalamnya. Ini nunjukin apa? Waktu imam itu bekerja, imam besar bekerja, harus ada hati yang bersungguh-sungguh. Setiap tugas yang dipercayakan kepada kita harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Nah, beberapa ayat saya cuplik di sini ya. Di Yeremia juga ditulis nih. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap. Nah, kata aslinya tuh kencangkan ikat pinggang. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Kalau teman-teman ingat, Yeremia itu 7 kali menyampaikan firman untuk menyerah kepada Babel. Itu kayak kalau sekarang ya, Ukraina sama Rusia lagi perang kan? Terus bayangkan ada satu orang Ukraina, disampaikan firman, misalnya, disampaikan firman untuk apa? Ayo menyerah kepada Rusia. Kira-kira gimana? Satu orang itu. Bisa dibunuh kan? Pengkhianat negara. Nah ini Yeremia tuh dikasih tugas seperti itu. Ini bukan tugas yang gampang. Tetapi Tuhan bilang apa? Kau harus bersiap. Kencangkan ikat pinggang. Harus benar-benar bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah. Kalau menyampaikan berita yang kebebasan gampang kan? Ini beritanya apa? Nyerah gitu. Nggak gampang. Jadi berketetapan hati. Berikutnya contoh. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Yohanes Pembaptis pun ketika dia bekerja, dia menggunakan ikat pinggang. Ini menunjukkan bahwa Yohanes itu berketetapan hati untuk bekerja dengan baik. Di 1 Petrus 1 ayat 13 dicatat seperti ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Nah, bahasa aslinya, kalau kita lihat terjemahan Inggrisnya ya, kayak di NKJV, kencangkanlah ikat pinggang hatimu. Gird up the loins of your mind.
kencangkanlah ikat pinggang hatimu. Jadi bukan cuma ikat pinggang. Jadi dengan mengencangkan ikat pinggang, kita tuh ngomong apa? Benar-benar fokus sampai ke hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita ngomong kita percaya Yesus dan menantikan Yesus datang kembali, kita harus menantikan Tuhan dengan berikat pinggang kan. Kan Tuhan nggak ngomong aku akan datang kapan, tanggal berapa. Tapi Tuhan bilang apa? Berjaga-jaga. Karena kita nggak tahu kapan kan. Makanya kita harus berjaga-jaga senantiasa. Kehidupan yang mengikat pinggang. Baru bisa apa? Bertemu dengan Tuhan yang datang kembali. Kalau ketika buku seri ke-6 selesai ditulis, penulis Pendeta Senior Abraham Pak itu dia operasi kanker usus. Dia operasi kanker ususnya, usus besarnya. Setelah selesai operasi, dia pulang ke gereja, dia kembali mengadakan suatu ibadah syukur. Judul khotbahnya itu Jadwal Waktu Tuhan yang Tepat. Judul khotbahnya itu Jadwal Waktu Tuhan yang Tepat. Nah, isi khotbahnya itu kira-kira seperti ini. Yesus Kristus datang sesuai dengan nubuat di Perjanjian Lama. Tapi meskipun orang-orang Majus datang ke Yerusalem dan bikin Yerusalem gempar, dia berjalan keliling kota tanya, di mana sih raja orang Yahudi? Mana sih raja orang Yahudi? Sampai masuk ke istana Herodes, mana sih raja orang Yahudi? Tetapi orang-orang di saat itu menjalani kehidupan seperti apa? Melewatkan hari itu. Sementara orang Majus ketemu, yang lain apa? Mereka malam itu tidur. Orang-orang lain buka ikat pinggangnya dan tidur. Tetapi akhirnya apa? Mereka melewatkan kesempatan itu. Kita harus jadi orang yang berikat pinggangkan dan terus ikut tuntunan apa? Bintang. Sementara orang yang bernyaman-nyaman, orang-orang yang katanya percaya, para imam, semuanya apa? Melepaskan semua ikat pinggangnya. Nah, itu ikat pinggangnya. Jadi setelah pakai jubah, pakai ikat pinggang, berikutnya pakai destar. Destar ini saya dulu pikir daster loh. Benar-benar saya pikir kalau destar itu daster kali. Ternyata bukan, destar itu topi. Dicatat di Keluaran 28, juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Destar ini dipakai di kepala, topi. Mikba'ah, nama bahasa Ibrani mikba'ah, dari kata giba. Giba itu artinya gunung atau bukit. Nah, jadi kalau teman-teman lihat gambarnya, ini benar-benar seperti gunung kan, menjulang tinggi gitu, menjulang tinggi, menonjol kayak gunung. Nah, bahannya juga sama, dari bahan lenan halus. Nah, ketika Allah lihat, Allah berkata apa? Destar-destar ini adalah suatu perhiasan kemuliaan. Coba deh. Destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Jadi tujuan destar itu dibuat untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Tetapi destar ini sama sekali nggak menunjukkan kemuliaan. Polos, lonjong, nggak ada apapun. Sederhana sekali, hanya bahannya apa? Lenan halus, warnanya putih, sama sekali sederhana, nggak mewah, biasa banget. Jadi kalau dibandingkan dengan, biasanya dipakai seseorang untuk menunjukkan kemuliaan apa? Mahkota. Dari apa? Emas kan? Mahkota dari emas. Raja-raja itu kalau menunjukkan kemuliaannya apa? Penuh dengan emas bertahta. Kalau teman-teman lihat di museum, penuh batu-batu berharga. Jadi kalau dibandingkan dengan mahkota dunia, destar imam ini tuh benar-benar nggak bisa dipandang. Benar-benar nggak bisa dibandingkan. Tapi Allah ngomong apa? Destar ini adalah mulia dan indah. Nah, jadi ketika kita menjalani kehidupan seperti imam, secara rohani, menjalani kehidupan yang seperti mengenakan destar ini,
Allah itu memandang kita seperti apa ya? Sungguh indah. Kadang-kadang kita menilai diri kita tuh apa? Menyedihkan kan? Kita ini kayak nggak ada punya masa depan. Hari Senin belajar Alkitab, hari Selasa belajar Alkitab, nanti Rabu mau ke gereja lagi, Kamis mau sel grup, Jumat ada belajar Alkitab lagi. Kenapa kita belajar Alkitab terus? Sementara dunia makin berkembang. Kadang-kadang kenapa kita nggak pinter ya? Kenapa kita nggak banyak hal yang apa ya? Bisa bikin kita tuh bertanya-tanya. Meski di mata kita sendiri atau di mata orang lain kita terlihatnya rendah seperti ini, tapi kehidupan yang menggunakan destar adalah kehidupan yang kudus. Allah bilang apa? Kehidupan yang seperti menggunakan perhiasan kemuliaan. Nah, jadi apa yang dipandang oleh Allah itu benar-benar berbeda dengan apa yang dipandang manusia. Nah, ini semua adalah pakaian imam. Semua imam pakai pakaian ini. Nah, sekarang kita akan bahas pakaian dari imam besar. Imam besar juga imam kan? Jadi imam besar juga pakai seluruh pakaian ini, mulai dari celana dalamnya, tuniknya, kemudian ikat pinggangnya. Hanya ada perbedaannya apa? Perbedaannya nanti ada beberapa ya. Nah, di atas semua pakaian yang tadi dipakaiin lagi pakaian imam. Jadi bukan dua pakaian berbeda. Pakaian imam besar itu pakaian yang awal ini, kemudian di atasnya dipakein pakaian baru lagi. Jadi berdobel-dobel, berlapis-lapis. Nah, pakaian imam besar, ada 3 hal yang kita harus tahu tentang pakaian imam besar. Pertama, ketika menyebut pakaian imam besar, Allah selalu bilang, buatlah pakaian kudus. Contoh, Keluaran 28 ini, haruslah engkau membuat pakaian kudus. Keluaran 39 juga ayat 1 juga sama. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia. Ayat 41, Keluaran 39 ayat 41. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Pakaian kudus. Nah ini, untuk imam besar Harun dipakaikan pakaian yang kudus. Kenapa? Karena bagi Harun dipercayakan tugas sebagai imam besar. Alasannya pertamanya ini, karena kan Harun dipercayakan tugas sebagai imam besar. Imam besar tuh ngapain tugasnya? Menebus dosa kan? Kalau teman-teman ingat, kita bahas tentang tugas imam besar, menebus dosa. Tapi karena Adam jatuh dosa, manusia tuh, semua manusia, termasuk Harun, termasuk imam besar sendiri, itu punya sifat dosa. Sehingga nggak mungkin dia bisa menjadi penebus bagi orang lain. Karena ketika manusia berdiri di hadapan Allah, semuanya adalah orang berdosa. Harun pun sama, imam besar pun sama, orang yang berdosa. Pada dasarnya Harun adalah orang yang berdosa. Nah, Allah suruh bikin pakaian ini, pakaian kebesaran ini, dan pakein ke Harun sebagai pakaian yang kudus, itu untuk nunjukin apa? Pakaian inilah ketika dipakaikan ke kamu, itu akan menutupi semua dosa dan menutupi semua kemanusiaan yang Harun miliki untuk menguduskan dia. Apakah ada sesuatu dari pakaian itu? Apakah ada magicnya gitu? Sehingga pakaian itu ketika dipakaikan langsung jadi kudus? Enggak kan? Itu kan hanya pakaian kan? Kalau pemain game, gamers tuh kayak saya suka main game kan, banyak tuh pakaian yang kalau dipakai nambahin status apa, nambahin apa. Tapi kan kalau pakaian imam kan nggak ada perbedaan kan, cuma pakaian. Tapi dikatakan pakaian ini kalau dipakein apa? Bisa menutupi semua dosa dan kemanusiaan yang Harun miliki. Nah, jadi ketika memakai pakaian ini dan Harun menjalankan tugasnya, dia bertemu dengan Allah kan. Nah, Allah lihatnya apa? Oh, semua dosanya nggak ada. Semua dosanya tertutupi. Oleh karena itulah dibikinlah pakaian ini. Itu yang pertama. Perlu suatu pakaian yang bisa menutupi dosa. Jadi kalau nggak pakai pakaian ini apa? Dosa. Jadi nggak ada satupun dari diri Harun yang benar. Nggak ada satupun.
Imam besar harus sadar ini. Gak ada satupun dari dirinya yang benar. Harus ada sesuatu yang menutupi dia di hadapan Allah. Nah, seperti itu pun, kita pun gak ada satupun yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Kita nggak bisa berdiri di hadapan Allah tanpa Allah tutupin kita dengan sesuatu. Kesadaran ini harus benar-benar sadar. Makanya Kristen tuh berbeda sekali dengan agama lain. Dengan sadar, kita tuh benar-benar nggak bisa berdiri di hadapan Allah. Harus ada sesuatu yang dikenakan kepada kita untuk menutupi semua dosa kita. Nah, mengenakan pakaian khusus, artinya imam besar ini menerima kasih karunia yang besar. Sehingga dengan mengenakan pakaian ini, akhirnya dia bisa ketemu Allah. Kalau cuma pakai pakaian ini dan nggak ketemu Allah, sia-sia. Hanya pakaian biasa. Kasih karunia yang terbesar tuh akhirnya apa? Dia bisa ketemu Allah. Kita nggak usah ngomongin jalani tugas dulu. Dia bisa ketemu Allah. Tanpa pakaian ini nggak bisa. Nah, pakaian ini tuh pertama-tama gambarin tentang apa? Yesus Kristus. Yesus Kristus kan. Nah, berikutnya tentang pakaian imam besar. Ketika disebut pakaian imam besar, dicatat harus membuatnya dengan sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Contohnya di Keluaran 39 ayat 1. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, di bahasa Indonesianya nggak kelihatan, tapi kalau di bahasa Inggrisnya kelihatan tuh. They made finely. Dibuat dengan seksama. Ada lagi nggak ya? Oh, nggak ada. Cuma satu ayat. Sebagai referensi bisa dibaca di Keluaran 28 ayat 2. Nah, jadi pakaian imam ini dibuat dengan sangat hati-hati, dengan seksama, dengan keseriusan. Yang ketiga, pakaian imam besar ini, hal mengenakan pakaian imam besar ini adalah ketetapan selama-lamanya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya, lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, baginya dan bagi keturunannya. Hal memakai pakaian imam besar ini benar-benar nggak boleh diabaikan. Nggak boleh. Selama-lamanya. Nah, jadi ketika imam besar masuk ke kemah pertemuan, ke tabernakel, melaksanakan tugas jabatan imam, harus benar-benar pakai pakaian ini. Nah, tapi uniknya ya, ketika dia menjalankan tugasnya sebagai imam besar setiap hari, kan pakai pakaian ini kan, pakai imam besar kan. Tapi ada satu hari khusus, yaitu apa? Hari pendamaian, tanggal 7 bulan 10. Pakaian yang mewah ini justru harus dilepas. Jadi setiap hari harus pakai, tapi di upacara satu hari itu, dia harus lepas. Benar-benar hanya pakai pakaian yang pertama itu loh, yang cuman pakaian putih itu, yang daster ketonet tadi. Hanya itu. Semuanya dilepas. Simbol apa? Kekudusan dan kesucian dan kerendahan hati. Imam besar sekalipun ketika bertemu dengan Allah harus dengan kerendahan hati. Nah, peraturan itu tiga hal ya. Nah, kemudian imam benar-benar nggak boleh merobek pakaiannya. Imamat 21, imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya, yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Jadi imam besar, imam yang terbesar ya, imam besar, itu nggak boleh robekin pakaiannya. Tapi dari antara imam-imam besar yang ada di Alkitab, ada satu imam besar yang robekin pakaiannya. Siapa itu? Kayafas. Imam besar Kayafas. Waktu masa Yesus lagi
sedang hendak disalib, lagi diadili. Dicatat di Matius 26 ayat 65. Maka imam besar itu, Kayafas ya, mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Jadi Kayafas robekin pakaian imam besarnya di hadapan Yesus. Manusia itu kalau mau bertemu dengan Yesus harus pakai pakaian imam. Tetapi di hadapan Yesus dia robekin. Dia malah melakukan dosa yang sangat besar. Secara luar dia robekin, tapi secara dalam dia benar-benar imam yang telanjang di hadapan Yesus. Dia jadi menghujat Allah di hadapan Yesus. Nah, ini ketetapan-ketetapan tentang pakaian imam besar. Jadi nggak boleh dikoyakin, harus pakaian itu adalah pakaian yang kudus, harus dibuat dengan keseriusan, harus dipakai sebagai suatu peraturan selama-lamanya, nggak boleh dirobekin. Kita akan lihat pakaian imam besar itu apa aja. Pertama, ini nih, ini semua pakaian. Jadi semua pakaian yang tadi kita bahas, di atasnya dipakein ini. Gamis, kemudian baju efod, kemudian tutup dada, kemudian sabuk efod, kemudian serban. Nah, yang kita bahas serban dulu. Serban ini topi, berbeda. Jadi topi yang lama dilepas diganti topi yang ini. Kalau yang tadi kan di Indonesia, bahasa Indonesia itu diterjemahkannya sebagai the star. Itu imam biasa yang pakai. Dia tinggi. Tapi kalau serban itu lebih kecil, lebih pendek. Ini serban imam besar. Bentuknya beda. Bahasa Ibrani-nya mikbah. Kalau bahasa Ibrani dari destar pakaian topi imam itu mikbah, tapi kalau imam besar misnepet namanya. Nah, dari kata misnepet itu dari kata Ibrani sanap, artinya melilit atau membungkus. Nah, cara bikinnya itu beda sama bikin destar. Seperti arti kata aslinya, benar-benar itu dililit. Serban itu dililit. Bahannya itu kira-kira 7,5 meter. Kain lenan 7,5 meter diputer-puter. Jadilah bentuknya seperti ini. Haruslah Keluaran 28 ayat 39 yang bawah ya. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus dan membuat serban dari lenan halus. Itu, serban dari lenan halus. Topi ya. Nah, pada uniknya di sebelah depan itu ada plakat. Plakatnya kalau teman-teman lihat gambar yang bawah itu ada plakatnya kan. Nah, plakatnya itu di gambar atas. Ayat 36. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni dan pada patam itu kau ukirlah. Diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, biru bahasa aslinya ya, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Ini gambarnya nih, diikat pakai tali biru. Disuruh ukir apa? Kudus bagi Tuhan. Ini teman-teman perhatiin aja gambarnya nih. Bahannya lenan halus. Patamnya dari emas murni. Nah, dari sudut pandang sejarah penebusan, kan topi ini kan gambar kekudusan kan. Kalau dicatat nggak dicatat ya. Kalau di Imamat, di kitab Imamat menunjuk pada serban ini, dicatat serban ini kudus. Coba ya, ada yang bisa bantu baca nggak? Imamat 8 ayat 9. Ada yang rela baca? Imamat 8 ayat 9. Ya. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi jamang yang kudus kan, disebutnya kudus. Jadi pakai topi itu jadi kudus gitu. Nah, kalau baca di Zakaria, mana tadi ya?
Zakaria 3 ayat 5, kemudian dia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Serban kudus ya. Taruhlah serban tahir pada kepalanya, maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Nah, jadi julukan dari topi itu tuh adalah kudus, serban kudus. Tidak bercacat. Di Ibrani 2 ditulis begini, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi, kan kita tahu tadi, serban itu kan murni kan, murni dan tahir, kudus, menampakkan kekudusan. Jadi kalau imam besar pakai topi itu, terus baca tulisan di atasnya, di dahi manusia itu kan, dahi itu adalah lambang dari apa? Pikiran, lambang dari ide, suatu gagasan. Tempat kepala manusia itu adalah tempat dia berpikir. Menutupi kepala, menutupi dahi, dengan serban yang kudus, itu suatu ketetapan hati untuk apa? Membuang semua pikiran-pikiran manusia. Hanya ingin memikirkan hal-hal yang kudus, demi kehendak Bapa. Jadi setiap orang yang melihat serban itu, mereka sadar apa? Oh, di dalam pikiran itu tuh bersih. Sedangkan imam yang pakai, itu ngomongin apa? Di dalam pikiranku, aku memikirkan hal-hal yang bersih. Jadi tanpa kekudusan. Ketika Yesus datang ke bumi, Yesus itu benar-benar menggunakan serban yang apa ya? Yang murni dan kudus. Yang ada di dalam otak dan pikiran Yesus itu hanya firman. Hanya untuk Bapa. Maka setiap perkataan, setiap perbuatan, dan setiap kali dia menginjil, semuanya apa? Bapa, Bapa, Bapa. Tetapi orang-orang yang nggak bisa lihat itu, orang pikirnya apa? Ini palsu. Ini orang yang menghujat Allah. Dan kepada Yesus dikenakan apa? Serban, tapi dari duri, mahkota duri. Jadi demi menanggung semua dosa umat manusia, dia harus pakai apa? Serban ini. Dari duri. Sehingga orang lihatnya apa? Itu orang berdosa. Sebenarnya Yesus itu layak pakai apa? Mahkota yang terbaik. Tidak ada mahkota di dunia ini yang bisa layak dipakai Yesus. Nggak ada. Semuanya nggak layak untuk nempel di kepala Yesus. Tapi itu pun apa? Manusia pakein apa? Duri. Tapi demi kita, Yesus lakukan. Makanya dicatat, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Yesus mengenakan serban kemuliaan dan hormat dengan naik ke atas kayu salib. Dari luarnya apa? Dia mati. Pakai apa? Duri, kawat duri. Tetapi sebenarnya apa? Dia lagi pakai mahkota kemuliaan dan hormat. Nah, di kedatangan kembali, Tuhan ngomong, ada mahkota yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Dicatat di 2 Timotius, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Orang-orang yang hari ini merindukan kedatangan Tuhan, akan dikaruniakan Tuhan mahkota. Mahkota. Ini beberapa ayat yang menyatakan tentang mahkota ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tadi mahkota kebenaran, sekarang mahkota kehidupan. 1 Petrus 5 ayat 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan.
Kemudian 1 Korintus 9, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkota semua itu abadi. Sehingga dicatat di Wahyu apa? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu beberapa mahkota yang dijanjikan Tuhan diberikan di zaman akhir. Semoga kita semua dapat ya. Nah, Patam dicatat begini. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap setiap yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Dicatat, Tuhan berkenan akan mereka. Artinya apa? Artinya, ketika patam yang kudus itu ada pada dahi Harun, Allah terima. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang dilakukan imam besar, seluruh prosesi itu Tuhan terima. Nah, jadi ketika kita menjalani kehidupan, harus pikiran kita tuh benar-benar harus pikiran yang kudus. Harus menggunakan pakaian yang kudus. Sehingga baru Tuhan akan berkenan. Harus penuh dengan pikiran-pikiran Allah. Penuh pikiran tentang ibadah. Baru bisa disebut mengenakan pakaian serban yang kudus. Sementara orang yang pikirannya penuh dengan pikiran dunia, pikiran manusia, itu sama saja dengan tidak mengenakan pakaian, tidak mengenakan serban yang kudus. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita katakan, itu kan asalnya dari pikiran kan? Kalau pikiran kita kudus, semua tindakan kita, perkataan kita tuh akan kudus. Kalau teman-teman ingat, di masa akhir kehidupan pendeta senior penulis buku, bahkan di kasur rumah sakit pun, setelah dia terapi kesehatan, atau ketika dia lagi fight terhadap sakitnya, yang dia selalu khawatirkan dan yang selalu dia tanyakan tuh jemaat. Jemaat bagaimana? Hari ibadah minggu datang nggak? Mereka ibadah nggak? Mereka terima kasih karunia atau nggak? Nggak ada satupun yang di dalam pikirnya itu tentang pengobatan dia harus bagaimana, habis ini harus ngapain lagi, level pengobatannya apakah bersukses atau tidak, itu nggak menjadi sesuatu hal yang dipikirin. Yang dipikirin tuh hanya jemaat. Maka ketika kita beribadah, ketika kita berdoa di hadapan Allah, hati dan pikiran kita tuh bagaimana sih? Ketika hati dan pikiran kita itu penuh dengan pikiran yang benar dan kudus, Allah akan berkenan, percaya itu. Sehingga di hari akhir, orang-orang yang kudus itu benar-benar bisa bertemu dengan Allah. Ya, ini masih panjang, tapi nanti kita akan sambung di pertemuan berikutnya ya. Mengenai pakaian tadi, yang pakaian yang Yesus pakai, di atas kayu salib, kan Yesus 3 kali ditelanjangi kan. Pertama pakaian dia dibuka, habis itu dipakai pakaian ungu. Kemudian pakaian ungu dibuka lagi, dipakein pakaiannya yang lama. Di bawah kayu salib, dia ditelanjangi, benar-benar ditelanjangi. Semua pakaiannya dibuka, sampai pakaian yang paling dalam pun, tuniknya pun dibuka, diundi. Satu orang dapat. Lalu dia disalib. Telanjang. Tapi, satu pakaian yang menutupi Yesus di waktu itu. Di atas kayu salib itu ada satu pakaian yang menutupi Yesus. Seluruh tubuhnya itu ditutupi oleh pakaian darah. Seluruh darahnya, kalau teman-teman baca, itu kan Yesus dicambukin sampai penuh kan. Seluruh badannya itu penuh dengan cambukan. Itu semua penuh dengan darah. Seluruh badan Yesus itu penuh dengan darah. Darah di atas kayu salib. Orang lihatnya apa? Menjijikkan, suatu pemandangan yang menjijikkan, mengharukan, dan menggenaskan. Tapi itu adalah pakaian yang mengampuni semua dosa manusia.
Nah, minggu depan itu Minggu Sengsara, kita akan stop libur belajar dulu. Eh, Nah, saya mengajak teman-teman semua untuk ikut kebaktian setiap hari. Kita akan lihat setiap hari mulai dari dia datang dengan dijemput oleh banyak sekali umat sambil membawa dahan pohon palem. Hosana, Hosana, dimuliakanlah dia yang datang dengan nama Tuhan. Lalu 4 hari kemudian, orang-orang yang sama itu berseru, salibkan dia. Nah, kita akan lihat napak tilas perjalanan satu persatu, hari demi hari. Semoga teman-teman dapat banyak kasih karunia ketika mengikuti ibadah-ibadah ini. Kita akan bahas selanjutnya, dan kesimpulannya nanti terakhir-terakhir ya. Pembahasannya sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak?